Khusus minggu ini, Mima akan re-upload anime yang sebelumnya kebagi beberapa part, biar pada gampang nih nontonnya, terutama kalian subscriber baru. Di antara kalian kan banyak nih subscriber baru yang belum ngeh kalau Mima udah review anime-anime ini. So, kita mulai aja dari anime Komi-san. Komi-san ini adalah anime yang cukup sangat mempunyai arti di hidup Mima karena Komi-san berhasil membawa Mima bisa dikenal kalian semua. Pokoknya Mima sayang banget sama anime satu ini. Nah, oleh karena itu, Mima akan satukan semua part dari season 1 dalam satu video aja, jadi kalian gak usah capek pindah-pindah video. Oh iya, mungkin suara Mima di video dulu sama sekarang agak berbeda, karena beda dari segi editing suaranya. Yuk, yang belum pernah nonton dan juga yang udah pernah nonton, kita langsung bahas seluruh alur cerita dari anime Komi-san season 1. Diawali dengan suasana di SMA swasta Itan. Para siswa baru menyambut semester awal ini dengan sangat bersemangat. Salah satunya adalah Tadano Hitahito. Tadano ini percaya tidak percaya bisa masuk ke SMA yang dikategorikan sebagai SMA favorit. Tadano akan memanfaatkan kesempatan ini dengan fokus belajar saja dan tidak ingin membuat masalah apapun sampai nanti dia lulus. Selain itu, Tadano percaya diri akan mendapat teman sebanyak mungkin karena dia mempunyai kemampuan bersosialisasi dengan sangat baik. Saat sedang menyimpan sepatu di loker, Tadano bertemu dengan murid perempuan yang sangat cantik. Dia bernama Komi Shoko. Kecantikannya terpancar kemana-mana, sampai banyak murid yang terpana. Tadano yang sedang berusaha mencari teman tentu saja mencoba untuk menyapa. Tapi saat Tadano menyapa, respon Komi menunjukkan ekspresi yang menakutkan dan membuat Tadano merasa bingung. Setelah Komi meninggalkannya begitu saja, Tadano pun pergi menuju ruang kelasnya. Sepanjang perjalanan, Tadano mencoba melupakan kejadian tadi dan berharap hari pertamanya ini berakhir dengan menyenangkan. Saat Tadano duduk di bangkunya, Tadano malah ditakdirkan duduk berdampingan dengan Komi. Ketika semua murid di kelas berharap duduk berdekatan dengan Komi, Tadano malah merasa tersiksa. Dia tidak berani menyapa Komi lagi. Sekaligus banyak murid laki-laki yang mencaci Tadano karena dia duduk di samping Komi. Hari pertama Tadano gagal berakhir dengan damai. Jam pelajaran pun dimulai, para murid satu persatu memperkenalkan diri. Dan kini giliran Komi. Komi hanya berdiri dan perlahan-lahan malah maju ke depan. Komi memutuskan untuk menulis namanya daripada harus berbicara. Hanya Tadano yang merasa aneh dengan tingkah Komi ini, sedangkan yang lain tidak memperdulikan tingkah Komi dan menganggapnya keren. Lalu di jam olahraga, para murid dengan semangat mengajak Komi pergi ke lapangan bersama, sampai-sampai tidak memperdulikan keberadaan Tadano. Tadano yang pingsan akhirnya terbangun oleh suara seseorang yang lembut dan ternyata itu suara Komi yang sedang berbicara dengan bonekanya. Tadano berpura-pura tidak mendengar apapun, tapi Komi tetap gugup dan pergi meninggalkan Tadano. Melihat Komi pergi, Tadano pun berusaha menghentikannya dengan bertanya apakah dia punya kesulitan berkomunikasi. Mendengar hal itu, Komi tentu saja terhenti dan akhirnya dia berbalik menuju papan tulis. Komi pun menjelaskan semua penyebabnya berlaku seperti ini. Komi sebenarnya tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Dia bingung harus seperti apa. Sejak SMP, dia memang sudah seperti ini. Terkadang, Komi sedih juga ketika jam makan siang karena dia makan sendirian. Komi ingin bisa memiliki teman yang banyak. Melihat hal tersebut, Tadano pun mengajak komunikasi Komi dengan menulis di papan tulis juga. Sejak saat itu, mereka bertanya satu sama lain tentang diri mereka. Dari sekian banyak tulisan, Komi menuliskan salah satu impiannya, yaitu ingin memiliki 100 teman. Tadano pun membalas tulisan itu bahwa dia akan menjadi teman pertama Komi dan akan membantu Komi mencari 99 sisanya. Di keesokan paginya, Komi dan Tadano kembali bertemu. Kali ini, Tadano meminta Komi mengucapkan kalimat, "Tolong jadi temanku." Komi pun mencoba perlahan-lahan. Melihat perkembangan Komi yang cukup lamban, Tadano berjanji akan terus membantu Komi mencari teman. Tadano percaya akan banyak yang suka berteman dengan Komi. Tapi, Tadano tidak tahu keadaan di sekolah ini. Beberapa murid sekolah ini lebih banyak anak bermasalah seperti orang unik, nyentrik, aneh, dan sesat. Semuanya ada di sini. Tadano akan kesulitan mencari teman untuk Komi. Di kelas, Tadano mencoba mengajak teman sekelasnya berteman dengan Komi, tapi belum juga mengatakan maksudnya, mereka malah mengacuhkan Tadano. Bisa dikatakan Tadano malah tidak memiliki teman, karena kebanyakan dari mereka kesal melihat kedekatan Tadano dengan Komi. Tadano pun teringat dengan teman masa kecilnya yaitu Osana Najimi. Najimi adalah teman Tadano saat SMP.
Anehnya, saat ini penampilan Najimi memakai rok, padahal saat SMP, Najimi menggunakan celana. Dia memiliki jenis kelamin yang membingungkan, tapi dia juga memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Siapapun pasti kenal dengan Najimi. Siapa tahu, dengan bertemannya Najimi dan Komi akan membuat Komi mendapat teman dengan sangat mudah. Tapi saat dimintai tolong oleh Tadano, Najimi menolaknya dan itu cukup membuat Komi terkejut. Tadano pun mengajak Najimi berbicara hanya berdua, mengatakan semua keadaan Komi yang sebenarnya. Najimi sebenarnya bukan tidak ingin berteman dengan Komi, tapi dia juga memiliki trauma melihat Komi. Jadi, ternyata Najimi dan Komi pernah satu SD. Najimi yang mudah bergaul mencoba berteman dengan Komi, tapi ekspresinya menakutkan. Hal itu membuat Najimi sakit dalam 1 minggu. Sangat aneh kan? Tapi Tadano tidak menyerah dan meminta Najimi mengajak Komi pulang bersama. Karena siapa tahu dari pulang bersama akan merubah pola pikir Najimi. Sehingga mereka pun pulang bersama, tapi dua-duanya sama gugup. Najimi mengoceh terus-terusan, tapi Komi diam 1000 bahasa. Lalu tiba-tiba di belakang mereka muncul 2 murid dari sekolah lain yang merupakan teman lama Najimi. Mereka adalah Makun dan Shichan. Kedatangan mereka ini karena Makun ingin mengungkapkan perasaan kepada Najimi. Najimi di situ menolak Makun begitu saja dengan mengatakan bahwa dia adalah laki-laki. Saat Makun mencoba memohon kepada Najimi, muncul Komi yang memberikan kunci milik Makun yang terlempar. Komi mengatakan kata, "Ini jatuh," dengan terbata-bata, tapi yang didengar Makun malah kata, "Aku ingin membunuhmu." Tentu saja hal itu membuat Makun pergi terbirit-birit. Melihat kejadian itu, Najimi malah tertawa dan merasa tingkah Komi sangat menarik. Sekarang dia jadi ingin berteman dengan Komi. Komi tentu saja senang walaupun dia mengungkapkan perasaannya dengan wajah datar. Di sisi lain, Tadano juga bangga melihat kemajuan Komi karena dia mau mencoba berkomunikasi dengan orang asing. Keesokan harinya, di jam makan siang, Najimi mengajak Komi makan bersama walaupun mereka tetap gugup menghadapi satu sama lain. Najimi juga sempat mengajak Tadano makan bersama, tapi mengingat teman sekelasnya sinis kepadanya, Tadano memilih makan sendiri. Makan siang yang mereka lalui cukup berat. Najimi terus mengoceh sampai Komi kelelahan menerima informasi yang ada. Melihat Komi seperti itu, Tadano mengalihkan perhatian tentang keinginan Komi memiliki teman 100 orang. Mendengar hal itu, Najimi memiliki ide. Dia akan membangun keberanian Komi dengan menyuruhnya membelikan kopi kesukaannya. Kopi ini punya menu khas dan Komi harus memesankan minuman itu. Jika tidak, Najimi tidak ingin berteman. Komi pun langsung pergi menuju kafe kopi. Singkat cerita, Komi sampai di sebuah kafe. Tadano yang perhatikan dari belakang melihat betapa gugupnya Komi masuk ke dalam kafe. Dia bahkan bolak-balik keluar masuk kafe. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Komi mencoba memesan kopi yang diminta Najimi. Tapi saat melihat di menu, ternyata tidak ada. Karena pesanan Najimi ini harus mengkombinasikan beberapa menu. Komi hanya terdiam di depan pelayan. Melihat kegugupan Komi, pelayan ini dengan percaya diri bisa membaca isi pikiran Komi dengan membuat menu andalan yang ternyata tidak sesuai apa yang dipesan Najimi. Komi tidak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. Najimi yang melihat minumannya tidak sesuai tentu saja komplain kepada Komi. Tapi yang terjadi, Komi malah menangis. Najimi dan Tadano jadi merasa bersalah sudah membuat Komi kegugupan luar biasa. Dengan sangat-sangat, Najimi dan Tadano pun meminta maaf. Di perpustakaan, murid sekelas Komi bernama Agari Himiko sedang memilah buku. Dia ini memiliki kelemahan yang sama seperti Komi, tapi dia masih bisa berkomunikasi walaupun terbata-bata. Saat ini, Agari sedang gugup luar biasa karena dia merasakan ada seseorang yang memperhatikannya dengan menakutkan, dan ternyata orang itu Komi. Agari mengagumi Komi juga seperti murid lain, dan tidak melihat ada kegugupan di keseharian Komi, padahal jelas sekali kan betapa gugupnya Komi setiap hari. Di hari ini, Agari diikuti Komi kemanapun sampai Agari jadi takut setelah melihat Komi. Saat Agari mencoba melarikan diri dari Komi, Agari tidak sengaja bertemu dengan wali kelasnya meminta Agari menyampaikan pesan kepada murid lainnya kalau olahraga hari ini tidak akan di lapang, tapi di gedung olahraga. Tentu saja itu sebuah beban berat untuk Agari. Awalnya dia merasa ragu bisa mengatakan kalimat itu. Tapi semuanya berubah saat melihat Komi mendekatinya dari arah lain. Agari dengan lantang menyampaikan pesan itu dan pergi meninggalkan kelas.
Tadano yang melihat Komi di belakang Agari tentu saja meminta Komi menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi, dan Komi pun menjelaskan semuanya. Ternyata dia membutuhkan Agari karena dari lembaran rekomendasi Najimi yang sebelumnya memberitahu beberapa murid ada yang berpotensial cocok menjadi teman Komi. Dimulai dari Agari lah, Komi akan mencobanya. Tapi Komi juga tidak tahu kalau tingkahnya ini akan membuat orang lain takut. Aku pun kalau jadi Agari kayaknya memang akan ketakutan diikuti seperti itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba muncul Agari yang mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak nyaman dan takut diikuti Komi. Tapi sekarang sudah berubah. Berkat Komi, dia jadi berani menyampaikan pesan dari wali kelas kepada teman-temannya. Mendengar hal itu tentu saja Tadano memiliki ide untuk mengajak Agari berteman dengan Komi. Agari sangat senang, bahkan dia rela jika dijadikan anjing peliharaan demi Komi. Lalu sebelum jam pelajaran dimulai, Komi menunjukkan ponsel lipatnya. Komi ingin mempunyai nomor teman-temannya. Berkat Tadano, Komi sekarang bisa menggunakan ponselnya dengan bermanfaat. Tadano yang terharu menyuruh Komi untuk meminta nomor telepon Najimi dan Agari. Tapi ketika meminta nomor Najimi, Komi anehnya malah memberikan selembar kertas. Setelah itu, Komi memberikan kertas juga kepada Agari. Di sini Agari menganggap Komi meminta fotonya untuk dijadikan sebagai wallpaper. Karena tingkah Agari cukup aneh, Komi mengurungkan niatnya dan langsung memberikan ponselnya kepada Tadano. Di tengah kebingungan antara mereka berdua, muncul Agari, meminta maaf karena tidak memahami keinginan Komi ingin meminta nomor ponsel dan menjadikan Tadano sebagai kontak pertama. Tadano mendengar hal itu dan tentu saja dia jadi salah tingkah. Mereka jadi tidak berani menatap satu sama lain. Akhirnya Tadano memberikan nomor ponselnya dan berteriak di dalam hatinya. Pastilah siapa yang tidak senang dispesialkan oleh wanita cantik. Lalu singkat cerita, kelas dimulai dengan pemilihan ketua kelas. Semua murid tentu saja tertuju kepada Komi, tapi Komi tidak mau dan tidak terbayang jika dia jadi ketua kelas. Berbicara saja, dia sangat sulit. Tadano menyadari hal itu dan merasa wajib jadi pendamping Komi selama menjabat. Saat Tadano akan mengangkat tangannya, Najimi ikut mengangkat tangan juga. Dia membela Komi dengan alasan Komi tidak layak dijadikan ketua kelas. Seharusnya Komi diberi posisi paling tinggi, lebih tinggi dari ketua kelas. Murid lainnya tentu saja setuju. Mereka pun merubah urutan organisasi kelas dan menjadikan Komi sebagai dewi, makhluk tertinggi dibandingkan apapun. Sedangkan Tadano ditodong menjadi ketua kelas karena dia dianggap paling rendah dan harus melayani Dewi, sehingga Komi menjadi Dewi, Tadano ketua kelas dan Najimi wakilnya. Hari ini adalah hari pertama fisik juga. Semua murid diperiksa satu persatu. Di tes mata, Komi tentu saja bingung menjawab dan dia hanya terdiam saja. Lalu di belakang sana, teman sekelas Komi yang lainnya bernama Yadano Makeru, dia juga mengagumi Komi. Tapi karena Yadano memiliki jiwa tidak ingin kalah, kali ini Yadano ingin mengalahkan Komi di pemeriksaan fisik. Yadano sangat percaya diri, tapi di pemeriksaan fisik mengatakan bahwa Komi memiliki fisik yang lebih baik. Di tes mata, Komi ternyata bisa menjawab hanya dengan mengandalkan tunjukan tangannya. Yadano sangat kecewa, tapi dia yakin akan mengalahkan Yomi di sesi lain. Keesokan harinya Tadano sedang berjalan menuju sekolah, tapi tiba-tiba seseorang menculiknya. Wah, kemana Tadano ini? Oke, sekarang kita berpindah dulu ke teman sekelas Komi yang lainnya. Dia bernama Yamai Ren. Yamai adalah murid populer juga di sekolah. Dia memiliki banyak teman. Semua kelebihannya sangat luar biasa. Sayangnya kelebihan Yamai ini tidak bisa menandingi Komi. Tapi kali ini Yamai tidak merasa iri sama sekali. Yamai malah jadi terobsesi berteman dengan Komi. Yamai pun mencoba untuk menyapa Komi, tapi terlihat Agari dan Najimi lebih akrab dengan Komi. Jati diri Yamai pun muncul. Dia dengan kasarnya meminta Najimi menjelaskan alasan mereka bisa berteman dan meminta Najimi memperkenalkannya kepada Komi. Dengan terpaksa Najimi pun memperkenalkan Yamai. Terlihat Komi sangat tegang karena sampai saat ini Tadano tidak ada di bangkunya. Najimi juga ikut bingung menjawab ekspresi Komi karena biasanya Tadano ada untuk menerjemahkannya. Kalian ingin tahu Tadano ada di mana? Dia diculik oleh Yamai. Buktinya saja kamar ini banyak foto Komi dan disandingkan dengan foto Yamai. Creepy ya? Kembali ke kelas, Najimi meminta Yamai mengajak dia dan Komi untuk main ke rumahnya sepulang sekolah. Awalnya Yamai menolak, karena Tadano ada di sana kan. Tapi setelah dipikir lebih dalam, menurut Yamai ini jadi kesempatan bagus. Komi masuk kamarnya, berarti parfum Komi akan menempel di semua kamar. Sehingga Yamai pun menyetujuinya.
Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Yamai. Yamai meminta izin dulu untuk membereskan kamar, padahal dia mengungsikan Tadano di tempat lain. Yamai mengancam Tadano untuk jangan berisik atau dia akan dikubur di tempat lain. Setelah semuanya tampak bersih, Yamai pun mengizinkan Najimi dan Komi masuk ke kamar. Sempat Tadano menendang pintu lemari, tapi Yamai menutupnya dengan alasan tetangganya sedang renovasi. Najimi tentu saja tidak percaya begitu saja, sehingga dia pun mencoba membuka lemari saat Yamai membawa teh, dan terkejutnya mereka mengetahui Tadano ada di sana. Saat mereka akan menyelamatkan Tadano, muncul Yamai. Dia mengungkapkan alasannya mengurung Tadano. Hal ini karena Tadano tidak layak dekat dengan Komi. Komi adalah dewi, sedangkan Tadano orang biasa yang tidak ada kelebihan apapun. Yamai ingin membuat lingkungan pertemanan Komi lebih baik. Mendengar hal itu, Komi pun menuliskan kata bahwa dialah yang akan memutuskan siapa yang menjadi temannya. Dengan tatapan dingin, Komi pun pergi meninggalkan kamar Yamai dengan Tadano. Di keesokan harinya, Tadano tidak bisa membaca isi hati Komi kali ini. Perasaannya terlihat sedang campur aduk. Lalu tiba-tiba, Komi mengajak Tadano ke tempat lain. Tanpa basa-basi, Komi mengatakan bahwa dia merasa sedih, kesal, dan bersalah atas kejadian kemarin. Bagaimana jika Tadano terus mengalami kejadian seperti itu jika mereka terus bersama? Dengan menahan air mata, Komi pun menuliskan bahwa lebih baik mereka tidak berteman saja daripada membahayakan kehidupan Tadano. Melihat hal itu, Tadano tersentuh. Dia pun membalasnya dengan mengatakan hal yang sama seperti apa yang dituliskan Komi kemarin, bahwa dia yang akan menentukan siapa yang akan jadi temannya. Ekspresi Komi terdiam, tapi Tadano malah merasa kebingungan dan salah tingkah dengan kalimat itu. Komi pun akhirnya mengatakan kalimat rasa terima kasih kepada Tadano karena mau jadi temannya sampai saat ini, walaupun terbata-bata. Tadano terpana mendengar suara Komi secara langsung. Dia pun membatu. Lalu tiba-tiba muncul Najima dan Yamai. Kedatangan mereka ini karena Yamai ingin meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Tadano dan Komi atas kejadian kemarin. Komi pun hanya menulis kata "ya" di kertas. Dan Yamai malah sedih. Dia mengira Komi masih kesal. Buktinya saja sampai saat ini Komi tidak berbicara apapun. Akhirnya dengan seizin Komi, Tadano dan Najima menjelaskan keadaan Komi yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, Yamai jadi tidak risau lagi dan mulai saat ini tidak akan salah sangka dengan ekspresi Komi. Di musim panas, seragam para murid tentu saja diganti. Banyak murid yang terpana melihat penampilan Komi menggunakan seragam musim panas. Tapi seperti biasa, Komi merasa tidak nyaman kenapa semua orang memperhatikannya. Lalu di jam olahraga, seperti biasa, Yadano masih bertekad mengalahkan Komi. Dia yakin 100% kali ini bisa mengalahkan Komi di tes kebugaran. Satu persatu tes dijalani dan tetap saja hasilnya dimenangkan oleh Komi. Yadano tidak menyerah. Di tes terakhir, yaitu lari cepat, dia akan mengerahkan tenaganya sekuat mungkin. Tapi tetap saja, kecepatan Komi melebihinya. Melihat Komi berlari dengan cepat, di waktu itulah Yadano sadar bahwa Komi tidak tertandingi. Yadano bahkan mengajak Komi bersalaman. Karena Komi gugup, dia diam saja. Sikap diam Komi diartikan Yadano malah sebagai ajakan Komi untuk bertanding lagi di lain hari. Sepulang sekolah, Najimi tiba-tiba meminta Komi mengajak mereka berdua berkunjung ke rumah Komi. Tadano memperhatikan Komi yang sebenarnya mau, tapi dia juga masih ragu mengiyakannya. Setelah berpikir panjang, dengan mengejutkannya, Komi mengiyakan ajakan Najimi untuk datang ke rumahnya. Rumah Komi sangat bagus. Saat masuk rumah pun mereka disapa oleh ibu Komi yang memiliki kepribadian 180 derajat dari Komi. Ibu Komi lebih ceria dan sering melemparkan candaan-candaan ala ibu-ibu. Lalu mereka pun sampai di kamar Komi. Suasana sangat canggung, tapi semua berubah ketika ibu Komi mengantarkan makanan. Ya, setidaknya mereka sibuk ngemil dibandingkan melamun. Najimi tiba-tiba meminta izin ke toilet, tapi sebenarnya dia sedang berusaha mencomblangkan Tadano dan Komi. Siapa tahu sesuatu hal luar biasa terjadi kepada mereka berdua. Setelah menunggu lama, ternyata tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, mereka pun pulang. Sesampainya di kamar, Komi mendapatkan pesan dari Najimi bahwa dia diam-diam mengambil gambar selfie mereka bertiga. Komi tentu saja senang, dia bahkan meminta ibunya membelikan bingkai foto. Keesokan harinya, Komi tiba-tiba ingin pergi ke kedai ramen. Dia semalam bermimpi makan ramen. Mendengar kata ramen, Agari bersemangat.
Sebagai pencinta makanan, Agari lebih tahu di mana kedai ramen yang enak dan disinilah tempatnya. Memang selalu mengantri, tapi tidak diragukan lagi kalau tentang rasa dan porsi. Selain itu, sistem pesanannya bisa dilakukan sendiri. Komi tentu saja nyaman memesan dengan cara ini. Dia tidak usah gugup memesan makanan. Makanan pun datang dengan porsi luar biasa banyak. Komi dan Agari hebatnya bisa menghabiskan ramen dengan cepat, tapi Tadano dan Najimi kewalahan menghabiskan makanan mereka. Mereka berdua kapok datang ke sana. Walau pada akhirnya setiap minggu mereka berempat malah selalu kembali ke kedai ini. Lalu di hari lain, seorang murid dengan penampilan misterius berjalan di lorong. Dia bernama Nakanaka Omaharu. Penampilannya yang cukup unik ini ternyata beralasan, karena dia ternyata seorang wibu alay. Nakanaka juga punya rasa kekaguman kepada Komi. Dia bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Komi menggunakan istilah wibu, menganggap Komi adalah putri Komilia dan dia adalah Marsot les Primavera. Padahal itu bukan nama aslinya. Nakanaka mengajak Komi bersalaman dengan alasan ini merupakan kekuatan Dragon Force. Jika mereka berjauhan maka akan ada ledakan. Ini sih wibu stadium akhir. Komi yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam dan seperti biasa. Diamnya Komi membuat Nakanaka salah tingkah dan akhirnya dia pun pergi. Di jam olahraga, guru meminta semua murid pemanasan dulu dengan beranggotakan 2 orang. Nakanaka yang memiliki tingkah aneh tentu saja selalu dijauhi murid lainnya. Berbeda dengan Komi yang langsung diserbu semua murid. Melihat Nakanaka sendirian, Komi pun memutuskan mengajak Nakanaka saja menjadi partner sesi pemanasan. Nakanaka percaya tidak percaya, Komi mengajaknya pemanasan bersama. Murid lain tentu saja iri kepada Nakanaka. Keesokan harinya, Najimi tiba-tiba mengajak Komi berbelanja sepulang sekolah. Komi pun menjawab bahwa dia tidak pernah berbelanja, biasanya ibunya yang membelikan baju. Selain itu, Komi juga takut. Melihat hal itu, Najimi memutuskan mengajak Tadano ikut, karena hanya Tadano yang bisa menerjemahkan Komi. Dengan terpaksa, Tadano jadi ikut. Tidak hanya Tadano, Agari juga ikut untuk berbelanja. Obrolan mereka ini didengar juga oleh Yamai, sehingga ketika mereka sampai di sebuah mall, Yamai muncul, membuat seakan-akan pertemuan mereka ini ketidaksengajaan. Agari pun menanyakan baju kesukaan Komi, tapi Komi juga sama-sama bingung, kan dia tidak pernah berbelanja. Lalu Najimi pun memiliki ide. Dia membuat sebuah perlombaan mencarikan pakaian untuk Komi, tapi harganya tidak boleh lebih dari 10.000 yen. Singkat cerita, Komi akan menggunakan baju yang sudah dipilih teman-temannya. Pertama, baju pilihan Najimi. Terlihat sangat dewasa dan seksi. Totalnya 35. Lalu baju pilihan Yamai, sama-sama seksi. Tapi karena harganya melebihi 10.000 yen, pilihan Yamai didiskualifikasi. Sedangkan pilihan Agari sangat norak, sehingga total skornya hanya 18. Yang paling dinanti, baju pilihan Tadano. Sebenarnya Tadano tidak percaya diri karena dia tidak pernah memilihkan baju perempuan. Tapi saat Komi keluar, terlihat penampilan Komi sangat menawan. Komi juga menyukainya. Total skor 50. Jadi Tadano lah pemenangnya. Baju pilihan Tadano sangat Komi sukai, bahkan saat di rumah Komi jadi terpikirkan untuk pergi ke salon. Dia ingin memotong rambut. Sesampainya Komi di salon, dia disambut oleh pekerja baru di salon. Dia bernama Arai Komiko. Komi saat disapa sangat tegang, tapi saat si pemilik salon yang menyapa, tanpa ragu Komi masuk begitu saja. Komi sebenarnya langganan di sini, dan pemilik salon sudah memahami keadaan Komi yang tidak bisa berkomunikasi. Di sudut sana, Arai belum paham dan dia berusaha mengajak Komi berbincang. Tapi seperti biasa, diamnya Komi membuat Arai menyangka bahwa dia tidak mempunyai kemampuan melayani pelanggan. Singkat cerita, Komi pun selesai dan dia akan membayar di kasir. Komi menyodorkan buku bertuliskan terima kasih, dan dari sanalah Arai mulai paham bahwa Komi tidak bisa berkomunikasi. Di keesokan harinya, Komi disapa teman-temannya. Tidak ada yang sadar Komi potong rambut, hanya Tadano lah yang menyadarinya. Najimi, Agari, dan Yamai merasa kecewa tidak menyadari perubahan Komi. Di jam istirahat, Najimi terlihat lesu karena sebenarnya sebentar lagi ujian. Najimi membenci ujian, dalam pikirannya hanya ingin main, dan main. Untuk meringankan beban, Najimi mengajak Tadano dan Komi untuk belajar bersama di perpustakaan. Tapi selama di perpustakaan, Najimi berisik yang membuatnya dikeluarkan oleh penjaga perpustakaan. Terlihat niat awal Najimi tidak ingin belajar. Setelah Najimi keluar, Komi pun menuliskan keinginannya yang ternyata sebenarnya tidak ingin belajar dan ingin keluar dari sana. Melihat hal itu, akhirnya Tadano mengajak Komi menyusul Najimi saja. Walaupun Najimi dan Komi tidak suka belajar, anehnya hasil ujian mereka bagus, sedangkan Tadano pas-pasan. Singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Komi sudah menyelesaikan tugas musim panas dan dia bosan diam di rumah terus. Sudah seminggu Komi diam di rumah.
Komi sempat ingin menelpon Tadano, tapi Komi masih malu. Di sisi lain, Tadano juga merasakan hal yang sama. Dia bosan dan penasaran dengan Komi. Mereka berdua sama-sama malu. Tidak lama Najimi menelpon Komi mengajak Komi berenang besok. Tadano juga ikut. Mendengar hal tersebut, Komi pun menjawab ikut, walau dengan suara pelan. Najimi sangat senang dan tidak sabar bertemu besok. Tidak hanya Najimi, Komi dan Tadano pun sama-sama senang. Hari berenang pun tiba. Komi sangat senang sekaligus gugup. Dia mengecek perlengkapan berulang-ulang. Komi melihat jam dan dia pun segera pergi ke tempat yang sudah dijanjikan untuk berkumpul. Najimi dan Tadano pun akhirnya sampai. Tadano sangat senang melihat Komi menggunakan baju pilihannya. Tidak hanya Tadano dan Komi saja yang diajak oleh Najimi, Agari juga diajak. Saat mereka akan masuk ke gerbang kolam, anehnya Yamai juga ada di sana. Padahal Yamai dan gengnya tidak diajak Najimi. Yamai inisiatif mengikuti Komi kemana dia pergi. Saat mereka akan masuk ruang ganti, Najimi sempat akan mengikuti Komi, tapi Tadano mencegahnya dan memaksa Najimi ganti baju di ruang ganti pria. Jenis kelamin Najimi kan tidak jelas. Lalu di ruang ganti wanita, Yamai sudah tidak sabar melihat Komi menggunakan baju renang. Saat diintip, ternyata Yamai bawa baju renang sekolah. Itu akan sangat memalukan. Yamai pun akhirnya mengajak Komi membeli baju renang dulu. Baju pilihan Yamai sangat cocok. Kecantikan Komi terpancar kemana-mana. Tadano saja sampai ikut salah tingkah. Mereka pun memulai bermain wahana air dari seluncuran sampai main kolam arus. Saat di seluncuran, Komi memilih untuk berseluncur dengan Tadano. Hal itu membuat Tadano semakin tersipu malu karena mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu saat mereka sedang istirahat, Najimi mengajak Komi main di kolam lain. Tapi sayangnya Komi terjatuh. Luka Komi cukup besar, suasana jadi canggung. Najimi pun mengajak yang lainnya untuk pulang saja. Mendengar hal itu, Komi meminta teman-temannya untuk bersenang-senang tanpa dirinya, karena Komi tidak apa-apa. Komi akan menunggu di tempat istirahat. Awalnya Tadano dan Yamai menolak, tapi Najimi menarik mereka berdua, karena jika mereka berdua diam bersama Komi, Komi akan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat suasana tidak enak. Malahan jika mereka bersenang-senang, Komi akan ikut senang juga. Komi pun kembali duduk di tempat istirahat. Komi masih merasakan rasa bersalah. Tapi tidak lama muncul Tadano mengejutkan Komi. Tadano beralasan kalau dia kelelahan dan ingin beristirahat. Teman-teman yang lain masih bermain di kolam. Komi pun menuliskan sesuatu tentang penyesalannya membuat suasana canggung. Komi membenci dirinya sendiri. Tadano pun menyiram air mengajak Komi untuk bersenang-senang dan jangan menyalahkan diri sendiri. Tadano mengajak Komi bermain di kolam anak saja, jadi lukanya tidak akan terkena air. Saat mereka akan bermain berdua, muncul Najimi dan yang lainnya mengajak bermain pistol air. Dari sanalah suasana kembali menyenangkan. Di hari selanjutnya, Komi berniat untuk mencoba pergi ke perpustakaan seorang diri, tapi dia tetap gugup. Ayah Komi yang ternyata punya sikap seperti Komi mengajak Komi makan es serut dulu sebelum pergi ke perpustakaan. Di kedai es serut, Komi dan ayahnya hanya terdiam. Sebenarnya, ayah Komi ingin menanyakan kegiatan Komi di sekolah. Setelah suasana diam yang cukup panjang, akhirnya ayah Komi menanyakan keadaan Komi di sekolah. Tanpa mengeluarkan kata, Komi mengungkapkan rasa senangnya bersekolah. Ayah Komi langsung paham dan tenang, mengetahui anaknya baik-baik saja. Setelah makan es serut, ayah Komi mengantarkan Komi ke perpustakaan. Di perpustakaan, Komi mencoba meminjam buku. Tapi entah kenapa, kegugupannya kembali muncul sehingga Komi tidak bisa ke meja peminjaman. Komi pun dengan terpaksa membaca buku di sana. Sebenarnya, Tadano juga ada di perpustakaan, tapi Tadano memilih tidak menyapa Komi agar Komi terbiasa dengan keramaian. Setelah dari perpustakaan, Komi pulang. Tapi sebelum pulang, Komi bermain di taman bermain dulu. Mumpung sepi, Komi bersenang-senang di sana seorang diri. Lalu di sini, Komi dan keluarganya berniat untuk berlibur ke rumah nenek. Di sana, Komi bertemu dengan bibinya yang memiliki sikap seperti ibunya dan pamannya yang memiliki sikap seperti ayahnya. Mereka sangat cocok. Bibi Komi meminta Komi bermain dengan sepupunya yang bernama Akira. Akira awalnya gugup menghadapi Komi, tapi Komi mencoba mencairkan suasana dengan menggelitik Akira. Dan dari sanalah dinding pemisah mereka menipis. Akira pun memberanikan diri mengajak Komi bermain papan permainan. Komi tentu saja mengiyakannya. Melihat respon Komi, Akira sangat senang karena setahun yang lalu Komi hanya diam dan tidak menjawab. Saat sedang bermain dengan Akira, ibu Komi meminta Komi menemui neneknya karena jadi sebuah tradisi anggota keluarga untuk bercerita keluh kesah kepada nenek.
Di sana Komi ditanya tentang sekolah dan apakah Komi mempunyai teman. Komi menganggukkan kepala, memberitahu kalau dia punya teman. Mengetahui hal itu, nenek sangat senang karena Komi ada kemajuan. Setelah liburan di rumah nenek, Najimi mengajak Komi untuk ke festival musim panas. Di sana juga ada Tadano. Sambil menunggu Najimi, Tadano memuji Komi yang menggunakan yukata. Sebenarnya, Komi juga ingin memuji Tadano, tapi dia lupa membawa alat tulis. Tidak lama datang Najimi dengan segerombol temannya yang sangat banyak. Tidak hanya Najimi, di sana juga ada Yamai dan gengnya. Mereka menikmati festival musim panas dengan bermain beberapa permainan. Saat mereka akan mencoba tempat lain, Komi teralihkan oleh sebuah toko dan dia malah kehilangan teman-temannya. Komi sempat panik, tapi ternyata Tadano masih ada di sana menunggu Komi. Sehingga mereka berdua pun duduk di sebuah tempat sambil menunggu Najimi. Tadano menanyakan kepada Komi, apakah Komi senang? Komi pun menuliskan di tanah, iya. Dia senang walaupun hanya berdua. Belum juga Tadano selesai membaca, Komi sudah menggantinya dengan kata iya saja. Lalu tidak lama muncul Najimi, Yamai, dan yang lainnya yang menjemput mereka. Lalu di sini, hari ini adalah hari terakhir liburan musim panas. Najimi mengajak Komi berkunjung ke rumah Tadano. Seperti biasa, Yamai yang tidak diundang tiba-tiba datang dan bergabung dengan mereka. Teman-teman Tadano bertemu juga dengan adik Tadano yang bernama Tadano Hitomi. Berkumpulnya mereka hari ini ternyata Najimi meminta bantuan mengerjakan tugas musim panas. Tidak satupun tugas yang sudah dia kerjakan. Najimi meminta siapapun yang sudah mengerjakan tugas memberikan contekan. Tadano tentu saja menghentikan kekonyolan Najimi dan meminta mengerjakannya sendiri. Mereka hanya akan membantu dan tidak akan memberi contekan. Di tengah kesunyian karena sibuk mengerjakan tugas, Komi tiba-tiba berkaca-kaca. Yang lain tentu saja panik. Komi pun menenangkan teman-temannya bahwa dia hanya sedih karena liburan musim panas akan berakhir. Baru kali ini Komi menikmati liburan musim panas dengan sangat menyenangkan. Mereka pergi berenang bersama sampai pergi ke festival. Ternyata tidak hanya Komi yang sedih, Najimi juga, tapi dia sedih bukan karena kebersamaan mereka, tapi karena tugasnya belum selesai. Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai. Para murid menyambut dengan tertekan menghadapi semester baru. Semua kemuraman ini tiba-tiba sirna ketika mereka kembali melihat Komi. Di sisi lain ada teman sekelas Komi bernama Inaka no Koko. Nama ini memiliki arti sebagai gadis dari kampung. Itulah kenapa Inaka setiap menghadapi hari ke sekolah selalu menahan rasa malu. Sebenarnya, Inaka mempunyai impian berlagak tenang seperti orang kota pada umumnya. Inaka ini memang pindahan dari desa, maka dari itu dia sering tidak percaya diri. Saat melihat Komi, Inaka ingin sekali seperti Komi. Sikap elegan dan tenang membuat Inaka kagum. Padahal nyatanya kan Komi sangat gugup menghadapi segala sesuatu. Sesampainya di kelas, Inaka melihat Najimi yang sedang menyuruh Komi membelikan sandwich Subway dengan menu andalan kesukaannya. Tadano meminta Najimi beli saja sendiri, tapi ternyata Komi malah mengiyakan permintaan Najimi, sehingga dia pun memberanikan diri pergi membeli sandwich seorang diri. Karena Inaka mempunyai keinginan menjadi anak kota, dia pun mengikuti Komi berniat meniru sikap Komi yang katanya percaya diri, padahal ya seperti inilah. Tadano juga ada di sana, berjaga-jaga jika Komi kenapa-napa. Ceritanya sih hampir sama seperti saat Komi memesan kopi untuk Najimi di episode sebelumnya. Komi akan masuk, keluar lagi, masuk lagi, terus dia terdiam. Pelayan asal menebak pesanan Komi dan akhirnya pesanan yang didapatkan Komi salah. Tapi tetap saja, di mata Inaka, Komi bertingkah keren. Di malam hari, Komi mendapat pesan dari Naka-Naka, mengajak Komi berkunjung ke rumahnya. Karena menurut Naka-Naka, Komi sudah membuat perjanjian darah dengannya. Ya, Naka-Naka terus mengaitkan kehidupan wibunya dengan Komi. Komi awalnya ragu, tapi karena dia senang mendapat teman baru, akhirnya Komi mengiyakan datang ke rumah Naka-Naka. Sesampai di rumah Naka-Naka, Komi diperkenalkan dengan kamar yang penuh dengan atribut wibu. Sebenarnya Komi kagum, tapi dia tidak berkata apapun yang membuat suasana canggung. Naka-Naka pun menyerah dan meminta bantuan Najimi untuk datang. Seperti biasa, Najimi pasti mengajak Tadano juga. Hadirnya Najimi dan Tadano cukup mencairkan suasana. Mereka bahkan bermain game berempat, walaupun Tadano harus bersusah payah mengajarkan Komi bagaimana menggunakan stick game, karena ini kali pertama Komi menggunakannya. Hari-hari berkunjung ke rumah Naka-Naka ternyata menyenangkan. Lalu di hari lainnya, Komi tiba-tiba mendapat telepon dari Najimi. Dia meminta tolong Komi membantunya bekerja paruh waktu sebagai pembagi tisu. Terdengar mudah kan? Tapi cukup berat untuk Komi. Selain itu tisu yang harus mereka bagikan sebanyak 5.000 tisu.
Najimi terlihat lincah memberi tisu ke sana kemari, sedangkan Komi gugup diam terpaku. Komi beberapa kali memberanikan diri untuk menyodorkan tisu, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil yang membuat mental percaya dirinya turun drastis. Lalu di sini, seorang wanita terlihat jalan terburu-buru karena dia sedang membutuhkan tisu. Sehingga ketika bertemu Komi, wanita ini terkesima dan bahagia ketika didekati Komi. Dari pemberian tisu itu, Komi malah jadi percaya diri, bahkan dia mampu mengumpulkan orang-orang untuk bisa mendapatkan tisu gratis. Walaupun sebenarnya ada peran Yamai merapikan para pejalan kaki, entah dari mana Yamai tiba-tiba muncul. Setelah berhasil menghabiskan tisu, Najimi pun mengambil upahnya dan akan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ternyata boneka beruang ini isinya Tadano. Najimi, omae kino mo kaigi sabotta daro. Keesokan harinya di jam istirahat, Najimi dan Tadano sedang berbincang. Melihat kedekatan Tadano dan Najimi, Komi tiba-tiba ingin dipanggil Shoko. Karena itu akan menunjukkan keakraban, seperti Tadano kepada Najimi. Mendengar hal itu, Tadano senang, tapi dia juga tidak berani menyebut nama Shoko kepada Komi. Najimi ikut menyemangati, tapi tetap saja Tadano lebih nyaman memanggil Komi. Melihat kegagalan Tadano, Najimi pun melemparkan hal yang sama kepada Komi. Jika ingin dipanggil nama akrab, berarti Komi harus memanggil Tadano jadi Hito-Hito. Tapi harus diucapkan, jangan ditulis. Setelah sekian lama menanti, akhirnya mereka berdua tidak sanggup memanggil nama akrab satu sama lain. Festival olahraga pun tiba. Semua murid di kelas 1 bersemangat untuk memenangkan perlombaan demi Komi. Seorang kakak kelas bernama Netsuno memeluk akrab Komi. Netsuno ini cukup dekat dengan Najimi. Netsuno mempunyai jiwa membara dalam segala hal, terutama olahraga. Netsuno mencoba berkenalan dengan Komi, tapi seperti biasa, Komi gugup. Kegugupan Komi dianggap sebagai sikap dingin Komi menghadapi perlombaan. Perlombaan pun dimulai. Berbagai macam perlombaan dijalankan dengan lancar. Kelas Komi beberapa kali menang, tapi beberapa kali juga kalah. Di sesi istirahat, ibu Komi sempat mampir menyemangati kelas Komi, dan mereka terkejut melihat Komi versi ceria. Kedatangan ibu Komi ini tidak hanya ingin menyemangati Komi dan teman-temannya, tapi juga ingin melihat sikap teman Komi kepada anaknya, dan hasilnya dia lega mengetahui anaknya dikelilingi teman-teman yang baik. Di perlombaan terakhir, yaitu lari estafet, menjadi penentu total kejuaraan karena disinilah poin akan didapatkan dengan sangat banyak. Komi menjadi pelari lanjutan berbarengan dengan Netsuno. Netsuno ingin melihat seberapa kuat Komi, dan terkejutnya Netsuno saat melihat Komi ternyata gigih juga. Saat Komi berlari sekuat mungkin, dia tidak sengaja terjatuh. Komi sangat sedih, tapi saat melihat di seberang sana teman-temannya yang terus menyemangati, Komi kembali bangkit dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menang. Walaupun kelas Komi juara 2, teman-teman tidak mempedulikan itu, tapi lebih mempedulikan keadaan Komi. Keesokan harinya, Komi melihat Tadano berbincang dengan perempuan lain. Bisa dikatakan saat ini Komi merasakan rasa cemburu. Cie, Komi cemburu. Perempuan ini bernama Onemine. Onemine ini mempunyai sikap kekakak-kakaan. Dia selalu peduli kepada sesama. Akhir-akhir ini, Tadano kerepotan merapikan beberapa tugas dari guru dan persiapan festival kebudayaan, sehingga Onemine selalu muncul. Singkat cerita, Onemine membantu Tadano menyimpan berkas di laboratorium. Sepanjang perjalanan, Onemine menanyakan alasan Tadano dekat dengan Komi, si gadis terkenal. Menurutnya tidak mungkin anak biasa seperti Tadano dekat dengan dewi kelas. Sepertinya Tadano ditindas deh. Mendengar hal itu, Tadano pun menjelaskan bahwa Komi tidak seperti yang dibayangkan Onemine. Jika mereka berdua berbicara, sepertinya Onemine akan tahu sisi lain Komi. Di waktu yang bersamaan, terlihat Komi mengintip. Mengingat ucapan Tadano sebelumnya, Onemine pun mencoba menyapa Komi, tapi karena gugup, Komi menghilang. Sepulang sekolah, Onemine melihat tugas Tadano yang banyak lagi. Onemine pun memberikan bantuannya kepada Tadano. Tadano menyuruh Komi pulang duluan saja, karena kasihan jika Komi menunggu dia selesai. Dengan berat hati, Komi melangkah pulang, tapi tidak lama Komi kembali lagi, dengan tulisan kalau dia ingin membantu juga. Tadano pun mengiyakannya. Melihat kedekatan Komi dan Tadano, entah mengapa Onemine pergi dengan alasan dia ada acara. Keesokan harinya, Onemine menyapa Tadano dan Komi. Di sana Komi meminta maaf kejadian kemarin yang kabur saat disapa. Onemine hanya tertawa karena dia sudah paham dengan keadaan Komi.
Onemine pun berbisik meminta maaf sudah membuat Komi cemburu. Mendengar hal itu, Komi lari terbirit-birit. Lalu di sini, Komi tiba-tiba ingin membuat foto stiker karena sedang tren akhir-akhir ini. Najimi dan Yamai yang mendengar hal itu tentu saja minta diajak foto bersama juga. Selain itu, Najimi juga tahu tempat foto stiker yang bagus. Komi sangat senang melihat ada berbagai macam jenis foto stiker. Mereka pun mulai berfoto. Dari berbagai macam pose, Komi hanya menunjukkan satu pose saja dan itu tetap membuatnya lucu. Najimi pun mengajak yang lain untuk makan dulu. Saat mereka akan meninggalkan toko, Komi sempat terdiam di depan salah satu mesin capit. Tadano pun jadi bingung kenapa Komi menatap mesin capit ini terus-menerus. Keesokan harinya, Tadano pun memberikan gantungan kunci dari mesin capit yang dilihat Komi kemarin. Terlihat romantis ya, tapi sayangnya Komi sudah mendapatkan gantungan kunci dari Najimi karena Komi memaksa Najimi mengambilkan itu setelah mereka berfoto. Tadano jadi salah tingkah dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya memberikan gantungan kunci. Komi geleng-geleng, dia memilih untuk saling tukar gantungan kunci saja. Beberapa hari lagi, SMA Itan akan menyelenggarakan festival kebudayaan. Kelas Komi sedang mengalami perdebatan luar biasa. Tema apa yang akan mereka pilih? Kebanyakan sih lebih mementingkan tema yang menonjolkan Komi, dari membuat sebuah kafe sampai rumah hantu. Dari sekian banyak pilihan, hasilnya selalu seri. Tinggal Komi saja yang memutuskan. Tadano pun menghampiri Komi tentang suaranya. Akhirnya Komi lebih memilih tema kafe. Pilihan Komi ini tentu saja ikut merubah pilihan murid lainnya. 36 siswa memutuskan membuat kafe pelayan. Persiapan pun dimulai. Komi bingung, ingin membantu tapi dia tidak diizinkan melakukan apapun. Malahan, Komi disuruh duduk di singgasana Dewi. Sedangkan di sudut lain, Kaede yang merupakan panitia festival dimintai tolong berbelanja perlengkapan. Kaede ini sangat lambat, lembut, dan lemot parah. Karena belanjaan cukup banyak, Kaede memilih Komi untuk menemaninya. Komi tentu saja gugup karena baru sekarang dia dimintai tolong. Di sudut lain, Onemine yang sudah tahu jati diri Komi memutuskan untuk menemani Komi karena dia juga khawatir jika Komi dan Kaede berdua, mungkin mereka akan tersesat. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah toko swalayan. Onemine dan Komi cukup kelelahan menjaga tingkah Kaede yang penasaran kesana kemari. Di saat Onemine sibuk mencari barang, Komi melemparkan sebuah pertanyaan kepada Kaede tentang alasannya mengajak Komi. Kaede yang polos ini sebenarnya tidak ada alasan pasti, tapi sejak dulu Kaede selalu melihat Komi berteman dengan Tadano dan Najimi. Itu membuat Kaede penasaran dan ingin berteman juga dengan Komi. Komi pun menceritakan bahwa dia sangat senang juga sebenarnya diajak oleh Kaede, karena sejak awal Komi ingin membantu teman-teman tapi tidak tahu caranya. Di hari ini, teman Komi pun bertambah. Hari festival tiba. Komi diberi pakaian pelayan dengan rok pendek. Komi tentu saja tidak nyaman dan meminta untuk diganti dengan rok panjang saja. Memang teman sekelas Komi ini selalu mengandalkan kesempatan dalam kesempitan ya. Lalu di sini, seorang spesialis pelayan sedang berniat mendatangi kafe kelas Komi. Dia bernama Akido Tatsuhito. Akido ini selalu mengunjungi sebuah kafe untuk dicek pelayanannya. Walaupun dia terlihat tegas dalam sebuah pelayanan, Akido tetap saja akan luluh jika menghadapi pelayan perempuan. Akido perlahan-lahan memperhatikan pelayanan yang ada di sini. Menurutnya unik, pelayannya beragam, ada yang ramah sampai yang galak. Dari semua pelayan yang ada, menurut Akido yang lebih menyeramkan adalah Komi. Akido mengira Komi ini sedang marah karena melihat Akido memperhatikan pelayan satu persatu dan itu cukup membuat Akido malah tidak percaya diri. Tapi setelah keluar dari kafe, Akido merasa tindakan Komi ternyata keren juga. Setelah Akido pergi, Najimi tiba-tiba meminta Tadano menggunakan baju pelayan yang tidak dipakai Komi. Awalnya Tadano menolak, tapi melihat ekspresi Komi yang memohon, dia pun terpaksa menggunakannya. Seharian, Tadano harus menahan malu karena kafe ini juga dikunjungi oleh ibu Komi, adik Komi, bahkan adik Tadano juga ada yang langsung melaporkan kelakuan kakaknya kepada ibunya. Di luar sana, Najimi melihat kafenya mulai mendapat perhatian karena kehadiran Komi. Otak Najimi yang suka meraup uang sebanyak-banyaknya memutuskan meningkatkan penjualan dengan berbagai macam cara. Dari memanfaatkan diskon, kecantikan Komi, sampai akan ada pelayanan plus-plus jika membayar lebih. Tentu saja hal itu diketahui wali kelas. Najimi harus mengembalikan uang para pelanggan dan dia akan dihukum. Najimi pun mencari cara lain yang legal, yaitu dengan mengajak Komi berkeliling koridor sekolah, berharap ada efek bola salju lagi. Kalau ini sih diperbolehkan. Saat sedang melihat sekitar, terdengar suara dari atas sekolah. Ternyata ada sesi menyatakan cinta dari seseorang di atas gedung. Komi baru melihat kejadian ini dan dia ingin melihat lebih dekat.
Saat Komi ada di lapang, peserta lain muncul yang ternyata Yamai. Yamai akan menyatakan cinta kepada Komi. Tapi saat dipanggil nama Komi, Komi hanya terdiam. Najimi pun muncul ide lain, menyuruh Komi yang naik ke atas gedung. Siapa tahu kafe semakin tenar. Dengan gemetar, Komi bingung apa yang harus dikatakan. Saking gugupnya, Komi hanya mengeluarkan kata miau. Murid yang ada di bawah menebak bahwa Komi mengajak semua murid berkunjung ke kafenya. Entah terjemahan dari mana sih, mereka sangat aneh. Walaupun Komi mengatakan miau, tetap ada hasilnya loh. Penjualan mereka naik drastis. Bagi Komi pun sangat menyenangkan, walau dia harus gugup luar biasa. Lalu di sini, Komi memutuskan mengikat rambutnya. Komi menanyakan kepada Tadano kenapa banyak orang yang memperhatikannya. Tadano pun menjawab karena penampilan Komi yang sekarang lebih lucu. Mendengar hal itu, Komi tentu saja tersipu malu. Lalu tiba-tiba muncul Onemine mengajak Komi dan Tadano bermain permainan dari kelas lain. Kaede juga diajak. Mereka berempat benar-benar menikmati satu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Bahkan sampai sore hari loh. Mereka menikmati acara penutup yaitu melihat pertunjukan band dari kelas lain. Walaupun temanya heavy metal, Komi tetap menikmatinya. Setelah semua acara festival budaya selesai, para murid disuruh untuk berkumpul di aula, mendengarkan siapa pemenang dari festival kali ini. Dan yang memenangkan festival budaya adalah kelas 11, yaitu kelas Komi dan teman-temannya. Saat semua sudah senang, panitia mengumumkan juga bahwa sebenarnya hadiah akan ditarik kembali karena mengingat ada kejadian promosi ilegal yang dilakukan Najimi. Walaupun kelas mereka kalah, Komi tetap senang, menghabiskan waktu menyenangkan dengan teman-temannya. Setelah mengumumkan pemenang, kini malam pesta dansa akan dibuka. Banyak murid-murid ingin berdansa dengan Komi, tapi Komi hanya diam saja. Di sini terlihat sebenarnya Komi ingin berdansa. Tadano yang ada di sampingnya juga menyadari, tapi dia belum berani mengajak Komi. Takutnya Komi tidak ingin berdansa dengannya. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Tadano mengajak Komi berdansa dan ternyata Komi mau. Belum juga memulai dansa romantis, Najimi malah ikut bergabung mengganggu mereka berdua. Rangkaian seluruh acara selesai. Najimi mengajak teman-temannya untuk merayakan kesuksesan kafe pelayan yang sudah mereka lakukan. Dengan semangat luar biasa, mereka memutuskan pergi karaoke. Ini adalah kali pertama Komi pergi ke karaoke dengan teman-temannya. Biasanya, Komi pergi dengan keluarganya. Di dalam ruangan, Najimi membuat aturan bahwa semua orang harus menyanyi, tidak terkecuali. Komi tentu saja gugup luar biasa, harus menyanyi di depan teman-temannya. Satu persatu sudah maju ke depan dan kini giliran Komi. Awalnya Komi berusaha untuk menekan rasa takutnya. Tapi tetap saja, Komi tidak mengeluarkan suara apapun. Yang muncul hanya suara ini. Teman-temannya tidak peduli dan menganggap suara Komi adalah suara hati yang indah. Lalu kini giliran Tadano. Tadano menyanyi dengan serius, tapi teman-temannya tidak ada yang memperhatikan. Tadano sangat kecewa. Saat Tadano menoleh ke belakang, ternyata masih ada Komi yang tetap memperhatikan Tadano, dan itu membuat Tadano menjadi bersemangat. Kini giliran Najimi. Kali ini Najimi tidak ingin menyanyi sendiri. Dia mengajak Komi dan Tadano. Komi mencoba percaya diri dan mengiyakan ajakan Najimi. Oke, alur anime apa lagi nih yang harus aku buat? Kalian bisa kasih ide dengan cara komen di bawah ya. Semoga kalian suka alur anime lainnya juga ya. Jamatane, arigato gozaimasu.